Baiklah, selamat pagi, siang, malam kepada Pak Anzas, kapanpun waktu Bapak menonton video ini. Sebelumnya, saya Jocelyn Natasha dari MJ2B dan NPM saya nanti ada di deskripsi video. Oke, tanpa berlanjut panjang, mungkin saya akan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Anzas selaku dosen pengampu kami yang telah memberikan kesempatan untuk kami melakukan tugas ini dan juga membuat video ini. Baiklah, tanpa berkepanjangan saya akan langsung masuk ke mengapa saya memilih latar belakang ini sebagai judul karangan kami. Baiklah, seperti yang kita tahu, tentunya di zaman sekarang tuh era digital banget ya, udah digitalisasi, serba media sosial, kemudian marketing juga digital. Nah, oleh karena itu saya memilih judul saya yakni peran digital marketing terhadap brand awareness di Makeup Kosu. Sebelumnya Makeup Kosu ini merupakan bisnis saya sendiri, jadi saya mengambil bisnis saya sendiri untuk judul karya ini saya. Kemudian seperti yang saya jelaskan ya, zaman sekarang ini serba digital ya. Oleh karena itu saya memilih judul ini dengan berkaitan digital marketing dan juga brand awareness ya, soal brand awareness, karena ya kita tahu ya digital marketing zaman sekarang sangat meningkatkan brand awareness gitu ya. Kemudian juga ada kelebihan yang lain, yaitu manfaat praktis. Jadi hasil penelitian ini tentunya dapat saya manfaatkan langsung ya, lebih tepatnya, karena saya selaku owner dari bisnis ini dan juga khususnya di bidang makeup cosplay itu tuh sebenarnya ya tentunya dapat dimanfaatkan, mungkin bukan bagi saya sendiri tetapi juga mungkin saya bisa sharing ke makeup artis yang lainnya di dunia cosplay. Kemudian kita masuk ke kekurangan. Keterbatasan data primer ya. Seperti yang kita tahu, tentunya responden itu belum tentu itu mereka responnya itu sesuai kehendak mereka atau tidak. Seperti pengalaman saya sendiri ya, nggak usah jauh-jauh, diri kita sendiri terkadang juga ngisinya tuh asal ya. Jadi mungkin misal saya bikin di media sosial story gitu, saya bikin tentang nih, saya mau open komis nih, kalian mau nggak kalau saya diskonin? Itu kan bisa jadi bahan data pertimbangan saya ya untuk brand awareness itu sejauh mana ya di brand saya. Nah, tetapi tentunya orang itu memilih ya dan tidak itu terkadang belum tentu. Jadi bisa dibilang datanya itu kita tidak tahu kebenarannya. Baik, oleh karena itu seperti yang saya sebutkan, saya di bagian sumber data primer itu kurang. Maka dari itu kendala yang saya alami sedikit ya di makalah dalam pembuatan di bagian metodologi, tepatnya di bagian 3.2. Saya akan masukkan fotonya di sini dan saya izin baca di makalah saya sendiri. Baik, di 3.2 bisa kita baca di sini sesama bahwa di 3.2 sumber data penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden selama ini terhadap marketing yang dilakukan di sosial media oleh Makeup Kosu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya, itu karena datanya terkadang orang tuh isinya belum tentu sesuai hati mereka. Jadi kita tidak tahu fakta dari pengisian mereka tuh, mereka memang mau sekali atau tidak. Bisa saja mereka sebenarnya tidak mau tapi mereka isi ya, kita kan tidak tahu. Oleh karena itu sebenarnya saya sempat agak ragu ya di sumber data penelitian di 3.2, tepatnya di halaman 6, karena datanya diperoleh secara langsung oleh responden. Sebenarnya saya sempat ragu untuk mengisi ini, tetapi saya tidak memiliki pilihan lainnya, lebih tepatnya, karena ya sejauh ini menurut saya data-data yang bisa saya angkut dari bisnis saya sendiri untuk metodologi sumber data penelitian adalah responden konsumen ya tentunya, karena ya itu akan menjadi sumber data yang saya akan gunakan untuk meneliti lebih lanjut. Tetapi ya karena kekurangan data primer tadi, oleh karena itu mungkin metodologi di 3.2 itu mungkin sedikit agak kurang. Kemudian yang kedua, kendala dalam saya membuat makalah ini adalah penentuan ruang lingkup. Sebenarnya seperti yang kita tahu, digital itu ya bukan
terhadap Instagram dan WA saja ya. Seperti yang saya ditekankan di makalah sini, saya menekankan bahwa saya akan berfokus kepada Instagram dan WhatsApp karena itu memang menjadi media yang saya gunakan selama ini untuk melakukan digital marketing terhadap brand saya. Tetapi ya seperti kita tahu sebenarnya ya ada aplikasi lain seperti Facebook, TikTok yang dapat saya manfaatkan. Tetapi karena ada yang keterbatasan yang selama ini saya lakukan sendiri, maka dari itu untuk ruang lingkupnya mungkin bagi saya cenderung kurang ya sebenarnya. Itu balik lagi ke penilaian Bapak. Cuma kalau menurut saya sudah menekankan tentang digital marketing, tapi ya saya fokusnya menekankannya di WhatsApp dan Instagram karena selama ini saya menggunakan media itu. Mungkin itu menjadi kekurangan karena membuat makalah saya tidak sempurna ya, karena ya tadi media sosial tuh ya ada TikTok, Facebook, Twitter, dan masih banyak lagi yang dapat saya manfaatkan. Oleh karena itu mungkin itu bisa menjadi kekurangan makalah saya ya. Kemudian juga saya ya sebenarnya saya bisa menerapkan hal itu dari dulu, tetapi saya tidak lakukan. Itu mungkin bisa menjadi bahan penelitian di makalah ini jika saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan proposal ini. Tentunya itu dapat menjadikan bahan penelitian saya di kelanjutannya nanti jika memiliki kesempatan. Oke Bapak, mungkin sekian dulu dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya sejauh ini. Baik Pak, sebelumnya saya sangat berterima kasih dan sampai jumpa Bapak.